Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma di channel IAK Tips Lulus TNI. Oke, adik-adikku semuanya ataupun teman-temanku semuanya yang ingin mendaftar tentunya ya. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan dari salah satu komentar di video saya di channel YouTube IAK Tips Lulus TNI ini. Pertanyaannya dari saudara Anggara Official. Saudara Anggara ini bertanya, Assalamualaikum Bang, perkenalkan nama saya Eros Anggara Lubis, asal Sumatera Utara. Mau nanya Bang, kalau ada varises bisa masuk TNI nggak? Nah, ini sangat bagus sekali ya guys ya. Jadi buat kalian adik-adik ataupun teman-temanku yang ingin bertanya di channel YouTube IAK Tips Lulus TNI ini, kalau bertanya syaratnya sangat mudah sekali, yaitu perkenalkan nama asli, fotonya juga kalau bisa asli, dan nama channelnya ataupun nama akun kalian itu asli, supaya nanti bisa diupload di channel YouTube ini. Dan tentunya sebutkan asal daerah tempat kalian tinggal. Kalau syarat tersebut sudah terpenuhi, pasti saya akan buatkan videonya seperti ini. Oke, jadi saya langsung saja jawab pertanyaannya. Kalau ada varises bisa masuk TNI nggak? Sebenarnya simpel ya. Banyak sekali yang bertanya seperti ini, dan banyak juga video saya dulu menjawab tentang masalah ini, akan tetapi sudah saya hapus dan kali ini saya akan jawab kembali. Nah, masalah varises ini kenapa sih banyak ditanyakan oleh adik-adik ataupun teman-teman sekalian? Karena kebanyakan masalah yang dialami oleh kalian dan saya pribadi waktu itu adalah varises. Akan tetapi perlu diingat, varises itu ada dua tingkatan ya. Ada varises ringan dan ada varises berat. Nah, kalau misalnya bertanya kalau punya varises mau di TNI bisa nggak? Sebenarnya bisa saja kalau varises kamu ringan dan kebetulan waktu rikes ataupun pemeriksaan kesehatan itu kalian lulus ya dengan ya kategori varisesnya tidak parah. Namun kalau varises kalian itu sudah berat, itu akan sangat sulit sekali untuk mencapai kelulusan, bahkan untuk menjadi seorang anggota TNI. Karena ketika tes kesehatan kalian itu akan benar-benar diperiksa semuanya ya. Varises ringan itu hanya dapat terlihat ketika kita merabanya, tapi kalau varises yang sudah berat itu sudah kelihatan, biasanya di bawah betis ya. Kalian periksa saja di bawah betis atau di atas betisnya, ataupun bisa juga di bagian betisnya. Jadi dari posisi lutut ke bawah ya, tapi jangan di bawah lututnya, tapi di belakang lututnya, itu biasanya ada varises. Nah, varises ini bentuknya kalau yang sudah berat itu terlihat seperti vena yang lebih menonjol. Jadi kalian harus bedakan mana vena dan mana yang varises. Kalau varises itu biasanya kecil-kecil ya, seperti cacing lah. Cacing yang rutenya itu belok-belok gini. Nah, belok-belok gitulah pokoknya ya. Jadi kalian bisa perhatikan sendiri. Dan ada juga varises yang ringan. Varises ringan itu hanya muncul sedikit aja, tapi muncul dia. Dan itu bisa kalian langsung periksakan sendiri di medical check up di rumah sakit masing-masing, atau di RSUD sekarang sudah banyak kok yang menyediakan medical check up. Nah, terus cara mengatasinya gimana sih Bang? Varises ini sebenarnya banyak sekali cara mengatasinya. Ada yang sementara dan ada yang permanen. Nah, kalau untuk yang sementara, yang paling populer adalah dengan cara suntik varises. Tapi perlu saya ingatkan, suntik varises tidak akan menghilangkan varises yang ada di kaki kalian. Jadi suntik varises itu hanya menyuntikkan obat keras ya bisa terbilang ya. Jadi suntikannya dimasukin ke lubang pembuluh darah kalian. Jadi disuntik cus. Nah, disuntiknya juga nggak lama kayak kita suntik vaksin ya bro ya. Kalau suntik vaksin kan tusuk, suntik enggak. Nah, bukan kayak gitu ya kalau suntik varises. Suntik varises itu ibaratkan ini pembuluh darahnya. Nah, ini misalnya suntik varisesnya. Kita tusuk. Nah, nanti itu disedot dulu yang ada di pembuluh darahnya. Atau disuntik dulu lah, itu nggak tahu ya dokternya gimana cara melakukannya. Namun yang saya rasakan ketika dulu saya suntik varises itu ada 20 suntikan. Karena varises saya itu kecil-kecil. Kenapa bisa 20 suntikan? Bukan berarti varises saya ada 20 biji, enggak. Tetapi emang 20 suntikan aja. Jadi suntik, semprot dulu sedikit obat kerasnya, sedot lagi. Nah, yang disedot ini adalah darah-darah yang menggumpal di urat-urat kalian itu yang disedot, yang telah hancur oleh obat kerasnya. Jadi obat keras yang disuntikkan itu adalah untuk menghancurkan darah mungkin ya, atau lemak yang menyumbat di pembuluh darah kalian sehingga menimbulkan varises. Nah, setelah suntik varises ini, ya mau berapa kali itu nggak tahu ya, masing-masing orang itu kan beda. Ada yang mungkin 5 kali suntik varises saja udah lancar pembuluh darahnya. Kebetulan kalau saya 20 kali, itu biasanya akan menimbulkan luka lebam.
luka lebamnya itu warnanya ungu ya, atau merah mungkin lah kalau nggak bengkak. Kalau bengkak biasanya ungu. Saya pernah itu ada bekas ungu, itu hilangnya sekitar 8-10 hari ya, hampir 2 minggu lah. Jadi saya sarankan untuk kalian yang ingin suntik varises, lebih baik lakukan sebulan sebelum tes kesehatan. Karena kalau dadakan seminggu, biasanya lukanya itu akan terlihat, dan ketika tes, jika luka itu masih terlihat, maka nilai minusnya akan lebih besar. Berbeda dengan ketika kalian tes tidak disuntik ya maksudnya, tapi ada varises ringannya, itu minusnya sedikit saja. Tapi kalau ada bekas bengkak ketahuan habis nyuntik, itu biasanya lebih besar. Itu sih yang saya tahu. Dan kebetulan waktu dulu saya tes itu, ya bengkaknya sudah hilang karena saya sebulan sebelum tes sudah berhenti latihan. Karena itu masa recovery ya. Tapi kalau pull up masih lah sesekali. Tapi untuk lari sudah benar-benar berhenti untuk merecovery tubuh kita yang lelah berlatih selama persiapan, dan juga menghilangkan luka bengkaknya. Jadi suntik varises tidak akan menghilangkan varisesnya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara operasi. Cara operasi ini sangat berbahaya ya. Karena bahayanya apa? Bukan berarti kalian habis operasi bisa menimbulkan kematian. Ya, tapi sebenarnya bisa juga sih kalau misal dokternya nggak ahli. Tapi nggak mungkin ya. Dia jadi dokter pasti udah ahli ya. Nah, yang berbahayanya itu adalah ketika kita habis operasi varises, maka akan ada bekas luka berupa jahitan. Nah, luka jahitan ini yang jadi masalah. Maka biasanya akan ada pengurangan nilai ya guys ya. Pengurangan nilai di bekas luka jahitan, terutama di tes kesehatan nanti. Makanya sangat tidak disarankan untuk operasi. Lebih baik ketika nanti saja, kalau kalian sudah jadi anggota TNI, kalian operasi saja. Itu demi kesehatan kalian ya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau disuntik atau gimana. Tapi yang pasti suntik itu tidak permanen, itu hanya bersifat sementara. Bisa jadi kalian misalnya besok nih mau tes, terus udah suntik nih sebulan yang lalu, terus varisesnya hilang. Dan kemudian nanti 6 bulan kemudian itu varises kalian ada lagi. Itu ya wajar, bukan berarti suntiknya nggak mujarab. Enggak, itu memang varises seperti itu. Nggak bisa hilang selamanya. Karena itu kan masalahnya itu penyumbatan pembuluh darah kalau nggak salah ya. Maka terbentuknya varises. Makanya ketika kalian habis lari, jangan ditekuk kakinya supaya peredaran darah itu lancar ya, tidak menyumbat. Kalau kalian biasanya habis lari terus tekuk kakinya, itu ya peredaran darah menyumbat, akhirnya menumpuk di situ, akhirnya ya namanya macet lah istilahnya ya. Kalau jalan raya macet kan pasti akan ada titik-titik kemacetan. Nah, titik-titik kemacetan tersebut yang akan menjadi varises-varises yang muncul di betis kalian. Maka dari itu, mau olahraga apa aja sebetulnya, renang kek, mau lari kek, mau sepeda kek, mau push up, mau pull up, ataupun olahraga yang berat lainnya, usahakan itu kaki diluruskan terlebih dahulu. Ya 5-15 menit nggak apa-apa kan, sekalian kalian nyantai juga, menghilangkan keringat. Itu sangat baik sekali dilakukan untuk kalian yang hobi olahraga dan ingin mendaftar baik TNI ataupun Polri dan sekolah kedinasan lainnya. Ya mungkin cukup sekian ya penjelasan varises saya. Jadi kalau misalnya kalian memiliki varises, tentu saja bisa kok jadi anggota TNI, asalkan varises kalian itu tidak berat. Kalaupun berat ya kalian harus cari cara mengobatinya dengan cara kalian sendiri. Karena saya juga masih kurang ngerti ya. Tapi kakek saya pernah bilang, katanya kalau ngobatin varises itu pakai kapur barus. Sama 1 bulan sebelum tes ya guys ya. Jadi kapur barus itu kamper kali ya, kita bubukin. Kamper itu sifatnya panas ya, kita bubukin dulu, terus tempel di anduk. Anduknya kita iketin di bagian yang ada varisesnya. Jadi yang ada kampernya itu yang nutupin varisesnya aja, diikat aja semalaman gitu. Terus paginya dibilas, kaki kita dinaikin. Terus kita ya jangan melakukan aktivitas aja, kita selonjoran biasa terus pakai timun gitu biar dingin katanya. Dan biasanya sih hilang, itu katanya ya, kata kakek saya. Kalau saya pribadi waktu itu nyoba pakai kapur barus aja sih hilang emang. Tapi kan itu juga saya sekalian dengan suntik varises. Jadi untuk poin kapur barus ini kayaknya masih simpang siur. Tapi biasanya sih orang zaman dulu itu berkata berdasarkan pengalaman dan apa yang mereka lakukan. Jadi kalian patut dicoba, itu nggak ada bahayanya kok kapur barus. Sampai sekarang saya buktinya masih hidup dan sehat juga kan. Yaudah, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk Anggara Official atau Eros dari Sumatera Utara yang sudah bertanya mengenai varises ini. Mudah-mudahan terbantu, dan adik-adik semuanya ataupun kalian yang menonton video saya ini bisa terbantu juga. Tetap berusaha, terus berdoa, jangan sampai gagal seperti saya. Saya Iksan Anggakusuma, mohon pamit. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan patuhi peraturan untuk tata cara bertanyanya seperti yang ada di awal video. Yaudah, gitu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya, dan bye-bye.